Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari kebenaran di dalam hidup merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, dan Islam menjadi jawaban bagi siapapun yang ingin mencari kebenaran sejati. Jika Allah sentuh hati seseorang dengan hidayah, maka tak satu pun dapat menolaknya. Hidayah adalah petunjuk hidup yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Hidayah sendiri merupakan rahasia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki, sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk." اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى في القرآن اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Profesor Mark Hanson adalah seorang cendekiawan, pendidik, dan tokoh intelektual terkemuka berkebangsaan Amerika. Dan ia merupakan salah satu pendiri dari Zaytuna College, yaitu organisasi Islam terkemuka di Amerika. Ia dilahirkan pada tahun 1958 di kota Walla Walla, Amerika Serikat, yaitu kota yang terkenal sebagai daerah pertanian penghasil bawang. Ia dilahirkan di dalam keluarga percampuran dua tradisi Kristen yang berbeda. Ayahnya menganut Katolik, sedangkan ibunya sebagai penganut gereja Yunani Ortodoks. Dan ia banyak menghabiskan masa remajanya di kota Northern California. Ia pun besar dalam keluarga dengan tradisi gereja Yunani Ortodoks yang sangat kental. Sedangkan ia sendiri disekolahkan di sekolah Katolik. Ayahnya merupakan seorang dosen humaniora, veteran Perang Dunia Kedua. Sementara ibunya adalah seorang aktivis gereja hak-hak sipil, lulusan dari California University. Pada waktu itu, ia diharapkan oleh keluarganya untuk menjadi pendeta Kristen Ortodoks. Namun takdir berkata lain. Akhirnya ia memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Hal ini bermula dari sebuah kejadian yang tak terduga. Ketika ia mengalami kecelakaan, tepatnya pada tahun 1977, di saat ia baru berusia 17 tahun, yang terjadi di daerah Santa Barbara, California, Amerika Serikat. Ia mengalami kecelakaan mobil dan kecelakaan itu nyaris menghilangkan nyawanya, sampai membuat dirinya mengalami peristiwa menjelang kematian atau kondisi Near Death Experience atau NDE, yaitu koma dan mati suri. Dalam proses perawatan, ia sering melihat sosok yang sedang membaca Al-Quran. Dan setelah cukup lama, ia pun mulai sadar dari komanya. Sampai kemudian, kesehatannya berangsur-angsur pulih. Akhirnya ia pun mulai mencari Al-Quran di perpustakaan, yang berupa Al-Quran terjemahan bahasa Inggris. Dan ini mengubah hatinya untuk lebih jauh
mengenal Islam. Lalu ia pun mengadakan perjalanan ke luar negeri dengan pergi ke Inggris, Spanyol, sampai akhirnya tiba di negeri Islam, Uni Emirat Arab. Dan selama beberapa bulan, ia pun menetap di sana. Kemudian ia pun kembali ke Amerika Serikat. Setelah beberapa waktu, ia mempelajari Islam dari kitab suci Al-Quran. Akhirnya ia pun memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya ia pun resmi menjadi seorang Muslim. Dan ia pun mengubah namanya menjadi Hamzah Yusuf. Ia pun mengatakan, "Saya menyadari bahwa banyak dari nilai kehidupan yang saya yakini selama ini ternyata paling cocok dengan keimanan yang ada di dalam agama Islam." Lalu ia pun melanjutkan studinya dengan kuliah di Imperial Valley College dan berhasil meraih gelar sarjana dalam sastra Inggris dengan gelar sarjana muda atau AA. Lalu ia pun kembali melanjutkan studinya di ilmu keperawatan dan berhasil meraih gelar AS di kampus yang sama. Dan pada tahun 1996, ia pun mendirikan Zaituna College. Kemudian pada tahun 1991, ia dianugerahi gelar doktor honoris causa oleh Syekh Shadil Nafer, dekan Zaituna University di Tunisia. Dan sejak tahun 2009 sampai saat ini, ia pun terdaftar sebagai kandidat doktor dalam program studi keislaman di Graduate Theological Union. Dan kini, ia pun menjabat sebagai penasehat untuk program studi keislaman di Stanford University dan juga di Pusat Studi Keislaman untuk jurusan teologi pada tingkat pasca sarjana yang berada di Berkeley, Amerika Serikat. Happiness cannot be determined at any point in one's life. Happiness is the sum total of the entire life. To be sa'id or to be shaqi is not determined at any one point in your life. And this is why the Western pursuit of happiness is a psychological state, and this is why they will use antidepressants to get that state. Because they want to be happy psychologically, not realizing that happiness is a spiritual state, not a psychological state. It's a spiritual state of being, according to Aristotle, of being virtuous. In our tradition, of being amongst the people of Sa'ada, which are the su'ada, are the people. Taha, ma anzalna alayka al-Quran li tashqa. We didn't send this book for you to be miserable. Mafhum al-mukhalafa, anzalnahu li tas'ad. We sent it for you to be happy. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Let them rejoice in the book and the sunnah. It's better than what they're gathering from dunya that they're trying to make them happy. Because every pursuit in life is a pursuit for happiness. If you ask somebody, what do you want in life? They say, I want money. Money is not an end. Because you'll say, why do you want money? And they'll say, well, because it'll give me freedom. Why do you want freedom? You can keep asking them that. In the end, they have to come to the conclusion what they really want is to be happy. And that's why happiness is an end in itself. It's not a means to another thing. I'm not happy to fall in love. I fall in love to be happy. I'm not pursuing wealth merely to the pursuit of what, unless it's pathological. Because you can have, like, there are people that are pathological. They're diseased people. They have pathologies, like the miser who collects wealth. He doesn't benefit from it. He's actually poor because wealth is what you use. It's not what you have. Your rizq
There's a khilaf amongst the ulama, but the risk really is what you use, not what you have. Because you might be acquiring it for somebody else, and you don't even know it. So happiness is what we want, but you are going to have difficulties in your life. And that's why you have to be spiritually fortified for them. This is the nature of life. This is a daru ham. It's an abode of anxiety.